يا رب صل على محمد وافتح من الآيات كل معنى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadaratil kiram, para alim ulama, tokoh masyarakat, bil khusus ketua DKM Musalla Al-Barakah, akhina fillah Ustaz Rusli Ahfaz mata'anallahu bitul hayati, para asatiz yang saya sebutkan satu persatu tapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Seluruh jamaah semoga senantiasa mendapatkan keberkahan ta'lim dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita niatkan yang pertama, kita hadiahkan untuk pewakif musholah ini, untuk para guru-guru kita, para habaib, para alim ulama, kedua orang tua kita yang kita cintai, sahibul kitab al-alim al-allamah Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, dan kita niatkan juga yang kurang sehat bagi jamaah kita, segera Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan, panjang umur dan penuh dengan keberkahan. Rumah tangga kita insyaallah tambah barakah dan barakah. Al-hadiniyah wa niyatan salihah. Annallaha yaghfirudz dzunub wa yasturul uyub wa yakshiful kurub wa yu'ti kullal matlub ila hadrati habibil mahbub sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal majlis ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal-istifadata wal-ifadata wal-hatha ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabi. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim. Taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sampai kita di halaman 45. Maqalah yang berapa? 10 ya.
Maqalah yang ke-10 bagian bawah, 4 baris dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'a bihi wa asrarihi wa anwarihi bid-daraini amin amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu al-ashiratu, maqalah yang ke-10, Anil Hasan al-Basri rahimahullahu. Nah, ini dari Imam Hasan al-Basri. Ya. Qatareka Syaziliyah banyakkan dari situ. Rasulullah turun ke Sayyidina Ali, turun ke Sayyidina Hasan bin Ali, baru Hasan al-Basri. Terus kepada Imam Abdullah At-Tusturi. Terus ini di abad kedua Syekh Junaidi Al-Baghdadi. Baru ya di abad ke-5 ada Imam Ghazali, tapi silsilah tarbiyahnya langsung ke Syekh Abdul Qadir Jailani di abad ke-7. Terus dilanjut oleh Syekh Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, ya, dan seterusnya. Rahimahullahu, semoga Allah sayang kepadanya. Laulal abdala, katanya, seandainya tidak ada wali-wali abdal. Ini ada sebuah istilah dalam dunia tasawuf, ya, ada berbagai macam nama-nama wali. Di antaranya wali abdal. Abdal ini wazan dari af'al, aqsam, ya, abwab, abdal. Pengertiannya, kalau wali di tempat itu meninggal, gantikan lagi, ya. Jadi wali di situ jumlahnya selalu sempurna. Ya, nanti disebutkan di sini jumlah-jumlahnya. Seandainya tidak ada para wali-wali abdal, ya, ada disebut wali watad, untuk nguatin gunung-gunung, ya, bagi paku bumi. La khasafatil ardu wa ma fiha. Ini lamnya lam taukid. Niscaya khasafat, apa, tenggelam. Al ardu, bumi, wa ma fiha, dan seluruhnya yang ada di bumi. Dan ini wali menjaga nih kelestarian alam. Laulal abdala la khasafatil ardu wa ma fiha. Seandainya tidak ada wali-wali abdal, niscaya bumi ini dan seluruh yang ada di dalamnya akan tenggelam. Ya. Waruya diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa baginda Rasul bersabda, al-abdalu arba'una rajulan. Ya. Wali-wali abdal itu jumlahnya ada 40 orang laki-laki. Ithnani wa isruna bisyam. Ada 22, ya, itu berada di kawasan Syam. Negara Syam. Maroko, Palestina, itu Syam. Ya. Kemudian wa thamaniyata asyara bil Iraq. Dan ada 18 wali abdal di negara Irak, ya. Kullama mata minhum wahidun. Asalnya kullama mata wahidun minhum. Nah, itu failnya dikasih fasrah. Setiap kali satu di antara mereka ada yang wafat, ada yang meninggal, abdalallahu makanahu, ya, niscaya Allah akan ganti kedudukannya tuh. Fa idza ja'al amru qubidu kulluhum fa inda dzalika taqumus saah. Apabila sudah datang waktunya al-amr, amr itu perkara besar, hari kiamat, qubidu kulluhum, semuanya Allah cabut, Allah wafatkan, Allah matikan. Fa inda dzalik,
maka ketika itu terjadi taqumus saah, ya, terjadilah apa? Hari kiamat. Rawahul Hakimu, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, lan takhluwa al-ardu an arba'ina rajulan. Ya. Bumi ini tidak akan pernah kosong, sepi dari 40 wali. Ya. Mithla Khalilir Rahman. Seperti kekasih Allah Ar-Rahman. Ya. Nabi Allah Ibrahim. Fabihim yusqawna wa bihim yunsaruna. Dengan sebab kata 40 wali abdal inilah mereka, ya, umat Rasulullah yusqawna, mendapatkan siraman minuman keberkahan. Wa bihim, dan dengan sebab mereka yunsaruna, umat Islam diberikan pertolongan. Mamata minhum ahadun, tidaklah seseorang di antara mereka meninggal, wafat, illa, halaman berikutnya, abdalallahu makanahu akhar, ya, melainkan Allah gantikan, ya, kedudukannya dengan malaikat yang dengan wali yang lain. Rawahu at-Tabarani, hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Tabarani. Waruwiya, dan diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa baginda Rasul bersabda, salasun man kunna fihi fahuwa minal abdali. Ya, ada 3 perkara, barang siapa ada, ya, di dalam 3 perkara tersebut, maka dia termasuk wali-wali abdal. Nah, berarti ini secara umum nih, kita bisa nih dikatakan wali abdal. Coba apa sifat-sifatnya? Pertama, ar-ridha bil qada'i. Nah, orangnya selalu ridho dengan ketentuan Allah, dengan takdir Allah. Kagak pernah ngeluh dia. Apa aja yang Allah kasih dia syukuri. Ya. Maka salah satu ciri-ciri orang-orang bertakwa, kata Imam Ali karramallahu wajhah, apa? Al-qanaah bil qalil. Dia menerima dengan hal-hal yang bersifat sedikit. Ya, karena sedikit banyak semuanya dari Allah. Ada orang, ada fadlun, keutamaan, ada kemaslahatan. Orang biasa pengennya milihnya apa? Maslahat. Karena kekayaan belum tentu menghantar orang jadi bahagia. Ya, yang paling bagus dia juga orang alim, orang kaya, hidupnya bahagia. Dia punya jabatan, dia bahagia. Tapi ada orang punya jabatan, dia kagak bahagia. Ada nggak? Banyak, ya. Malah dia sengsara dengan itu. Baik. Ar-ridha bil qada, ya, ridha dengan ketentuan Allah. Yang paling berat apa? Inda sadmatil ula, ujian pertama. Ketika kita mendapat ujian berat, ditimpa sakit, kematian, ya, perkara-perkara yang terasa berat, nah, ya, di sini apa? Harus kita bisa nerima. Makanya kalau rezeki tawakal dikedepankan. Kalau urusan dengan hal-hal yang bersifat sulit berat, tafwid namanya. Kita serahin dah semuanya sama Allah. Ya, nerima aja yang terbaik dari Allah. Kemudian yang kedua, was-sabru an maharimillah. Nah, ciri yang kedua yang dikatakan dia juga termasuk para wali-wali abdal, orang tersebut sabar daripada apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Ya,
apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Ambil harta orang kan haram, ya. Godain istri orang haram. Minum khamar haram. Nah, kalau kita bisa menjaga diri kita dari hal-hal yang diharamkan Allah, nah, kita bisa termasuk pada wali amdal. Yang ketiga, wal ghadabu fi dzatillah. Ini orang ini kalau marahnya benar-benar karena Allah. Bukan karena kepentingan, bukan karena ego, bukan karena keperluan, tapi marahnya benar-benar karena Allah. Bisa nggak tuh bapak-bapak? Ya, jadi harus mawas diri, muhasabah. Jangan sampai Imam Ali pernah bertarung, musuhnya sudah jatuh, pas Imam Ali baru mau angkat pedangnya, Imam Ali diludahin. Imam Ali itu nggak jadi dia takut dia bunuh dalam kondisi marah. Ya, begitu hebatnya dia bisa menahan gejolak emosionalnya. Orang yang paling hebat adalah orang yang bisa menahan marah padahal dia mampu marah. Ya, atasan sama anak buahnya, lah dia atasan gampang aja marah. Ya, tapi bagaimana dia bisa menahan amarah. Ya. Jadi 3 hal, ya, mudah-mudahan kita termasuk ini, selalu ridho dengan kepada Allah, sabar. Ya, jadi sabar itu sabar ala taat, sabar ala tarkil ma'asi. Sabar atas melakukan ketaatan kepada Allah. Kan kita ngaji gini sabar. Salat aja harus sabar. Kalau nggak sabar maghrib baru 1 rakaat kita pulang. Ya. Juga sabar dalam meninggalkan hal-hal yang diharamkan Allah, sabar. Ya, emang bukan hak kita, jangan diambil. Kemudian marah karena Allah. Ya. Rawahu Ibnu Uday. Walaulas salihun. Nah, sekarang berikutnya. Kalau seandainya tidak ada orang-orang yang saleh, siapa sih orang-orang yang saleh? Dikasih keterangan oleh Imam Nawawi Al-Bantani, ay al-qaimuna bima alaihim min huquqillah wa huquqil ibad. Yang baru datang halaman 46 baris kedua dari atas. Seandainya tidak ada orang-orang yang saleh, orang saleh adalah orang-orang yang apa? Yang melaksanakan hak-hak Allah dan hak-hak hamba-hambanya. Ya. Jalanin tuh hak Allah, hak hamba, ya. Jangan kita zalim sama diri kita, zalim sama orang lain, zalim sama Allah. Lahalakat talihun, ya, pasti akan hancur dah, binasahlah at-talihun, orang-orang yang talih. Jadi lihat, beda doang, ada salih, ada talih. Kalau anta salih, amin gitu. Kalau anta talih, sebaliknya, kamu orang kagak baik, ente perusak ente, tapi talih gitu. Ya bapak-bapak jangan kasih nama anaknya talih. Ya, kalau Tolha boleh, ini talih. Boleh salih boleh. Ya, dari mananya? Jadi talih ay al-fasiduna bi'tiyanil ma'asi. Ya, orang-orang yang berbuat kerusakan dengan melakukan atau mendatangkan maksiat. Jadi pengertiannya, seandainya tidak ada orang-orang yang saleh, maka akan hancurlah orang-orang yang, ya, perusak, yang selalu berbuat maksiat. Berikutnya, walaulal ulama lasaran nasu kulluhum kal bahaimi. Seandainya tidak ada ulama, maka manusia semuanya, ya, seperti binatang. Ya, jadi fungsi ulama mengingetin amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Qala Abu Lais berkata, man jalasa 'inda 'alimin
walam yaqdir ala hifdzi syai'in minal ilmi nala sab'a karamatin. Subhanallah. Ya. Jadi ini bapak-bapak pokoknya ada waktu, ada majelis taklim di mana hadir penuhin. Ya, keberkahan majelis ilmu luar biasa, ada banyak malaikat ya. Nyata minta ampun sampai kita pulang nanti. Kalau kita pulang kenapa-napa di jalanan syahid kita. Ya, ini keberkahan orang yang belajar dia kagak paham-paham. Tetap Allah kasih karomat. Ya. Barang siapa yang duduk bersama orang alim, ngaji sama orang alim, dia kagak mampu menghafal sedikit pun dari ilmu yang diberikan. Makanya bapak-bapak katanya ini syarat ini. Orang kalau mau datang ke majelis ilmu katanya zakin nafsa qabla sima. Sucikan dirimu sebelum mendengarkan ilmu. Artinya Pak, dari rumah udah niat mau belajar, istighfar, selawat itu, ngebersihin jiwanya. Ya, kalau udah bersih, nanti apa? Bagaikan kaset kosong tuh, rekamannya cakep hasilnya, ketangkep semua. Jadi kalau hatinya jelek, ya susah nangkep. Karena al ilmu nurun, wa nurullah la yuhda lil asi. Ya, sangat sensitif tuh. Itu saya dalam buku saya kun aliman wa muta'alliman. Jadilah Anda seorang alim, seorang guru dan seorang pelajar tiwala umrik sepanjang umurmu. Ya. Saya bikin itu kriteria orang pengen mudah dapat keberkahan ilmu. Juga harus apa? Harus punya adab. Di rumah nih kitab naruhnya jangan sembarangan, selalu di atas ya. Orang alim dalam mengatur kitabnya, keberkahan ya. Baik. Barang siapa yang duduk ngaji bersama orang alim sementara dia kagak mampu menghafal sedikit pun dari ilmu yang disampaikan, nala sab'a karamat. Coba. Orang itu tetap akan mendapatkan 7 kemuliaan. Subhanallah. Ya. Tapi mudah-mudahan bapak-bapak ini paham ya. Kita pakai bahasa kampungan kita dan ngomong ini. Nyambung insyaallah ya. Emang enggak Pak ngaji ini? Ya. Mau lagi selalu kalau bisa lihat kitab gitu. Nguping-ngupingnya juga lupa nah. Keberkahan ya. Baik. Pertama, fadlul muta'allimin. Dia mendapat keutamaan orang yang belajar. Ya, ada tuh ungkapan yang panjang banget dari Muaz bin Jabal. Ta'allamul ilma, belajarlah ilma. Sesungguhnya belajar karena Allah, takut karena Allah itu sebuah ibadah. Mencarinya jihad, mutolaahnya tasbih, itu banyak banget. Ini orang belajar banyak banget. Makanya katanya maqamul anbiya wal mursalin apa? Ngaji, belajar ngaji itu aja. Ya, Allah angkat derajat yang mulia. Pertama, fadlul muta'allimin. Dia dapat keutamaan orang-orang yang belajar. Ya. Kedua, wa habasahu 'anil dzunub. Dia dijaga, dipelihara daripada jatuh kepada dosa-dosa. Wa nuzulur rahmati alaihi. Berikutnya 3, Allah turunkan rahmat kepadanya. Ya, ini malaikat yang doain kita ini. Hadisnya jelas banget. Ya, Allah malaikat minta ampun kepada orang-orang yang sedang belajar. Ya, mengkaji seperti kita ini. Sampai kapan? Hatta yarji'a, sampai dia pulang. Kemudian halu khurujihi minal baitihi. Ya, ini masih lanjutannya. Dia dijaga apa? Turun rahmat kepadanya ketika dia keluar dari rumahnya. Tuh. Bapak-bapak pengen keluar dari ini rumah menit ngaji, udah Allah kasih rahmat. Ya. Wa idza nazalatir rahmatu ala ahli halaqah hasala lahu nasibun. Ketika rahmat itu turun kepada ahli halaqah, kita yang lagi ngaji ini begini, ya.
hasralahu nasibun, maka orang tadi juga ya di antara dapat bagian daripada rahmatnya. Wa yuktabu lahu ta'atun, dan ditulis oleh malaikat apa? Dia orang yang ya senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah. Madama mustami'an, selama dia senantiasa ngedengerin pengajian. Karena ada lagi pengajian yang ngobrol gitu. Ya, dalam kitab apa disebutkan sulit jin, setan, iblis menghancurkan majlis ini misalnya. Ya, karena panitianya memang cinta ilmu, cinta akhirat, dibuat program-program yang begitu hebatnya agar umat cinta majlis. Ya, terjadilah pengajian seperti ini. Ini begini nih, iblis puyang nih. Dan mikir bagaimana nih pengajian ini bubar nih, Pak. Duduk dah. Masuk tuh iblis. Dibuat taswis namanya. Ngobrol sono, ngobrol sini, begitu. Ya. Dibuat bagaimana akhirnya ribut dasa ini. Ya, itu ada hadisnya begitu. Ya. Jadi apa? Tadi dia ditulis sebagai orang yang melakukan ketaatan selama dia dengerin pengajian. Wa idza daqa qalbuhu, apabila hatinya terasa sempit, daqa sempit. Li'adamil fahmi, karena dia kagak paham-paham tuh. Ya. Tapi kan kalau ini kan nasihat ini mudah dipahamin ya, insyaallah. Saya setiap malam Rabu suka ngajar nahwu tuh. Nah, itu rada berat sedikit. Kalau kata jamanya, Kiai susah banget dipahamin. Ya. Atu-atu pada hilang tuh ya. Kalau ngajar nahwu susah. Tapi Pak nih, seandainya hatinya sempit kan dia kagak paham-paham ya. Sara ghammuhu wasilatan ila hadratillah ta'ala. Allah jadikan ya apa? Ghamnya itu, kesulitannya itu ya menjadi sebuah sarana untuk dia dekat kepada Allah Ta'ala. Pak, jadi bapak-bapak pas kagak paham, jangan berhenti ngaji. Nambah kagak paham-paham. Terus datang. Ya. Ya Allah berikan, karena pemahaman datangnya dari Allah. Saya hanya menyampaikan saja, ya. Oleh karena itu doanya Allahumma zidna ilman nafi'an, ya. Selalu minta, ya Allah tambahkan aku ilmu yang bermanfaat. Ya. Berikutnya, wa yara izzal alimi, dan dia akan melihat kemuliaan orang alim. Wa zillal fasiki, dan beliau bisa melihat orang ngaji kagak paham aja katanya dia bisa lihat, oh itu kemuliaan orang alim, itu jeleknya orang fasik dia tahu. Apalagi yang paham, yang kagak paham aja lokasi ini luar biasa, ya. Fayaminu tab'ahu ilal ilmi, ya. Maka karakternya dia kena membawa condong kepada ilmu. Wa yaruddu qalbuhu anil fasiki, dan hatinya akan menolak daripada perbuatan fasik. Ya, begitu. Jadi Bapak-bapak, udah kita cari amal yang paling mudah, duduk doang. Kan duduk doang nih ya. Cuman sayangnya enggak dikasih makanan aja nih. Kalau saya makanan banyak lagi. Ya, bagus lagi. Walau la sultana la ahlaka ba'dhum ba'dhan. Nah, ini pentingnya juga pemerintahan nih. Seandainya tidak ada pemerintahan, ya, pasti satu sama lain akan hancur. Ya kagak ada peraturan. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin umairah. Bil qatli wal ghasbi wa ghairi dzalik. Tuh. Ya, akan tadi qatl, pembunuhan. Ghasab, mencuri. Nah, ini ada sarik, ada ghasab. Ghasab itu kita make barang orang kagak bilang-bilang.
Bapak-bapak juga ya, latihan kita itu banyak sendal-sendal para jamaah, kita pengen ke toilet, pakailah yang punya kita, atau pakai yang punya, emang punya masjid disediain, jangan pakai punya orang lain, karena kita belum izin, ya, itu namanya ghasab. Biasanya santri ini, ya. Baik. Wa ghairi dzalik, dan selainnya. Jadi kalau tidak ada pemerintahan, tidak ada penguasa, pasti masyarakat nih satu sama lain saling membunuh, saling mencuri, ya, saling menzalimi. Walaulal hamqa, seandainya tidak ada orang yang bodoh, ai alladzina fasadat qulubuhum, orang-orang yang akalnya itu rusak, orang bodoh ya, la kharabatid dunya, maka dunia ini akan hancur. Ai la fasadatil biladu wal manazil, maka akan hancurlah rumah-rumah dan negara-negara dan rumah-rumah. Jadi bapak-bapak gini, kadang orang bodoh tuh, saya suka perhatiin juga, punya santri-santri ini pinter, dia males tenaganya, kurang berkhidmat. Malah yang banyak berkhidmat yang orang-orang sederhana aja tuh otak. Padahal dalam tarbiyah itu al-ilmu bit-ta'allum. Kalau keberkahan al-barakah bil khidmah. Banyak ternyata santri-santri yang kagak cerdas banget tapi dia khidmat, adab, taat, itu jadi kiai itu. Begitu. Yang pinter culas dia. Malah jadi merasa pintar, ada penyakit kiber, sombong. Wah. Ya. Dulu saya ngaji sama Kiai Abdul Rasyid tuh, setiap sebelum ngaji datang dulu setengah jam sebelumnya, nyapuin halaman, ngambil tikar, pasang tikar, ambil teh buat abah, begitu. Pulangnya begitu lagi setiap pengajian. Ya. Abah nyari keberkahan. Ya. Hah? Taib. Walaula riha, seandainya tidak ada angin, ya, la antanna, ya, kullu syai'in, pasti akan bau banget segala sesuatu. Ya, bapak-bapak tuh bersyukur, ya, ada angin. Kalau agak ada angin, tuh rumah kita sumpah bau panas banget. Ada bau keringat macam-macam, ada angin kan hilang. Ya. Bisa babil jaif, dengan sebab karena kering. Ya. Segala sesuatu tuh lama-lama bau kan. Dengan ada angin, ya, yang basah aja jadi kering tuh. Kering. Tikus awal bau kan, cari-cari nggak ketemu-temu, lama-lama udah kering hancur, hilang bau angin. Ya. Baik. Wal maqalatu al-hadiyata asyarata, maqalah yang ke-11. An ba'dil hukama'i, dari sebagian hukama, annahu qala, sesungguhnya beliau berkata, man lam yakhsha, ini yakhsha dibuang tuh. Ini namanya harfu illah, ila akhirnya. Lam harfu jazmin, yakhsha, ya, majazumun bi lam, ya. Wa alamatu jazmi apa? Hazfu harfil akhir, dibuang huruf akhir. Asalnya yakhsha, ada ya gitu, ya. Barang siapa yang tidak takut Allah kepada Allah, ya, lam yanji min zillatil lisan, maka orang itu tidak akan selamat dari tergelincirnya lisan. Orang kalau kagak takut sama Allah, mulutnya ngomong apa aja tuh. Ya, apalagi lisannya kagak bertulang, ngomong apa aja. Kalau dia takut sama Allah, takut Allah marah, takut Allah kagak ridho, ya. Nanti bapak-bapak setiap asar muhasabah sampai menjelang maghrib,
Kalau ternyata lisannya dari pagi sampai asar ada yang jelek, kurang bagus, istighfar, mohon maaf sama Allah, bertasbih, gitu ya. Harus begitu kita ini dipraktekin. Gitu. Kalau ternyata lisan kita bagus, alhamdulillah bersyukur, minta Allah dijaga terus ya. Karena banyak orang jatuh gara-gara lisannya. Katanya apa? Mulutmu. Nah, ya. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, diriwayatkan bahwa baginda Rasul bersabda, tuba liman malaka lisanahu, beruntunglah bagi orang yang bisa menguasai lisannya, wa wasi'ahu baituhu, dan rumahnya terasa gede luas, wa baka ala khati'atihi, dan dia menangis atas kesalahannya. Rawahu At-Tabarani. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Jamaah, amalin ya, saya jazakan. Ajastukum kama ajazani syaihi. Bilang, ya malikal mulk anta rabbi, ya, waridaka matlubi, la ilaha illa anta, la ilaha illa anta, bukan, astaghfiruka min dzambi wa ghaflati wa khati'ati, minta ampun, min dzambi dosa, wa ghaflah kelalaian, wa khati'ah kesalahan, wa atubu ilaik, dan aku bertaubat kepadamu ya Allah, bi hurmati habibikal Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bawa nama Nabi juga tuh. Namanya kita bertawasul. Ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim. Ya malikal mulk anta rabbi wa ridaka matlubi, la ilaha illa anta, astaghfiruka min dzambi wa ghaflati wa khati'ati, wa astaghfiruka wa atubu ilaika. Terus apa? Bi hurmati habibikal Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ya, hafalin ya. Bilang qabil tuh itu. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta alaihim. Jadi saya ulang, ya malikal mulk, wahai raja di raja, anta rabbi, engkaulah Tuhan saya, wa ridhaka matlubi, aku selalu meminta ridhamu, la ilaha illa anta, tidak Tuhan selain engkau, astaghfiruka, aku mohon ampun kepadamu ya Allah, min, ya, minadz-dzanbi, dari dosa, wal ghaflati, dan lalaiku, wal khati'ati, dan salahku, wa atubu ilaik, dan saya juga bertobat kepadamu, bi hurmati habibikal Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi bilang apa?